Namaku Maya, dan hidupku tak pernah berjalan mudah sejak aku kecil. Aku lahir dari keluarga sederhana di desa kecil di Jawa Tengah. Ayahku petani yang hanya bisa panen sekali setahun, sementara ibuku bekerja sebagai buruh cuci keliling. Dari 5 bersaudara, aku anak ketiga. Tapi dari semua anak perempuan, akulah yang paling sering disuruh mengalah. Sejak kecil aku sudah terbiasa lapar. Aku terbiasa tidur hanya beralaskan tikar dan berselimut kain tipis. Uang saku sekolahku tak pernah lebih dari Rp500, itu pun jika ada. Aku tahu, orang tuaku kesulitan. Tapi semakin dewasa, aku juga mulai menyadari bahwa ada ketimpangan cara mereka memperlakukan anak-anaknya. Kakakku selalu diistimewakan. Adikku dimanjakan. Sementara aku, seolah hanya beban tambahan di rumah. Namun aku tak pernah membantah. Aku pikir, selama aku masih bisa sekolah dan makan, itu sudah cukup. Tapi ternyata penderitaanku belum dimulai sepenuhnya. Di usia 19 tahun, aku dinikahkan dengan seorang pria dari desa sebelah, tanpa cinta, tanpa pilihan. Katanya, karena aku sudah membebani keluarga terlalu lama. Lelaki itu baik, tapi miskin seperti aku. Kami menyewa rumah kecil di belakang pasar, beratap seng berkarat dan berdinding anyaman bambu. Kami hidup dari hasil kerja kerasnya sebagai kuli bangunan dan aku yang membuka warung kecil-kecilan. Dari pernikahan itu, aku dikaruniai 2 orang anak, Rian dan Rani. Keduanya adalah sumber kekuatanku, napas dan nyawa yang membuatku bertahan. Walau hidup kami pas-pasan, tapi melihat mereka tertawa, bermain di tanah becek, atau sekadar memelukku saat aku lelah, rasanya semua penderitaan menjadi ringan. Namun kebahagiaan itu tak lama. Saat usia pernikahanku masuk tahun ke-7, suamiku meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Ia jatuh dari lantai 2 saat mengaduk semen di proyek perumahan. Saat itu aku hamil muda anak kedua, dan Rian baru saja masuk TK. Dunia seakan runtuh. Aku menangis bukan hanya karena kehilangan suami, tapi juga karena aku tahu, sejak saat itu aku harus berjuang sendiri. Aku tak punya tabungan. Warung kecilku bangkrut karena tidak bisa kulanjutkan sendiri. Aku terpaksa kembali tinggal di rumah orang tuaku, membawa 2 anak yang masih kecil dan masa depan yang penuh tanda tanya. Kupikir mereka akan menyambutku dengan tangan terbuka. Tapi yang kudapati adalah desahan kecewa dari ibu dan gumaman ayah yang berkata, "Kalau begini terus, kapan kamu bisa bantu keluarga?" Aku tersenyum pahit. Aku bahkan belum pulih dari duka, tapi sudah disambut dengan tuntutan dan tekanan. Aku mulai bekerja serabutan, jadi buruh cuci, membantu di kebun, bahkan pernah berjualan gorengan keliling. Tapi uang yang kudapat tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anakku. Rian tumbuh makin besar, mulai sekolah SD. Seragamnya robek, sepatunya bolong, dan uang sakunya tak pernah cukup. Rani, yang waktu itu baru berumur 2 tahun, sering kubawa bekerja karena tak ada yang bisa dititipi. Ada hari-hari ketika aku bahkan tak makan agar bisa membeli susu atau bubur instan untuk Rani. Pernah suatu malam, kami hanya makan nasi dan garam. Rian memandangku dan bertanya, "Bu, besok bisa beli tempe, enggak?" Aku hanya tersenyum sambil mengusap kepalanya. Air mataku jatuh dalam diam. Dan ketika aku tak mampu lagi membayar biaya sekolah Rian, pihak sekolah memanggil. Aku duduk menunduk di hadapan kepala sekolah, merasa malu dan tak berdaya. Aku ingin anakku pintar, aku ingin mereka punya masa depan. Tapi dengan keadaanku seperti ini, impian itu terasa mustahil. Aku sempat berpikir untuk menyerah. Tapi setiap kali aku menatap wajah polos mereka saat tidur, aku tahu aku tidak boleh menyerah. Aku harus terus berjuang, entah bagaimana caranya. Pada suatu malam, di tengah hujan deras dan rumah yang bocor, aku duduk sambil memeluk kedua anakku. Dalam gelap dan dingin, aku berbisik dalam hati, "Tuhan, jika ada jalan lain untuk memberi mereka hidup yang layak, tolong beri aku petunjuk." Aku tidak tahu bahwa doa itu akan membawaku pada keputusan paling sulit dalam hidupku. Keputusan yang membuatku terpaksa meninggalkan mereka demi harapan akan kehidupan yang lebih baik. Hujan masih deras malam itu. Di dalam rumah reot berdinding anyaman bambu dan bocor di sana-sini, aku duduk memeluk kedua anakku erat. Rani tidur di pangkuanku,
Tubuh kecilnya menggigil karena selimut yang sudah tipis dan basah. Rian bersandar di bahuku, matanya sudah terpejam, namun wajahnya tetap memancarkan lelah. Aku tidak bisa tidur. Terlalu banyak hal yang berkecamuk dalam pikiranku. Besok, uang kontrakan jatuh tempo. Sisa beras hanya tinggal 1 gelas. Dan aku belum punya pekerjaan tetap. Dalam hati aku bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Keesokan harinya, aku nekat pergi ke pasar membawa Rani. Aku menawarkan diri jadi pemikul barang, pembantu warung, apa saja. Sampai akhirnya aku bertemu dengan seorang kenalan lama, Mbak Yati, yang dulu juga tinggal satu desa denganku sebelum dia merantau ke luar negeri. Penampilannya kini sangat berbeda. Pakaiannya rapi, wajahnya cerah, bahkan ia datang naik motor sendiri. Kami berbincang sebentar, dan dari dialah aku mendengar tentang peluang bekerja sebagai TKW di luar negeri. Gajinya lumayan, Mei. Kalau kamu tahan banting, kamu bisa kumpulin uang dan sekolahkan anak-anakmu. Bisa bangun rumah, bisa hidup lebih layak, katanya, sambil menggenggam tanganku. Aku terdiam. Bekerja di luar negeri? Meninggalkan anak-anakku? Bagaimana mungkin? Tapi saat malam tiba dan kulihat Rian tidur dengan pakaian sekolah robek dan Rani meringkuk karena dingin, aku mulai mempertimbangkan. Mungkin inilah jalanku. Mungkin aku harus merantau, seperti banyak perempuan desa lainnya. Demi masa depan anak-anakku, demi bisa keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Keesokan harinya aku mulai mencari informasi. Aku datang ke balai desa, kemudian ke kantor penyalur resmi tenaga kerja. Prosesnya rumit dan panjang. Tapi semakin dalam aku tahu, semakin besar tekadku. Aku mulai menabung dari hasil mencuci baju, membersihkan kebun, apapun yang bisa kulakukan. Aku juga berbicara pada orang tuaku. Aku ingin jadi TKW, Bu. Pak, tolong jaga anak-anakku selama aku di sana. Aku janji, tiap bulan aku akan kirim uang. Mereka nggak akan kekurangan, kataku, sambil menahan air mata. Ibu hanya mengangguk dingin. Ayah bergumam, ya, asal kamu tidak merepotkan kami. Aku menelan pahit ucapan itu, tapi tetap tersenyum, demi harapan yang kupeluk erat. Beberapa bulan kemudian, setelah pelatihan singkat dan dokumen lengkap, aku diberangkatkan ke luar negeri. Negara tujuanku adalah Arab Saudi. Aku ditempatkan di sebuah rumah tangga kaya sebagai pembantu rumah tangga. Hari perpisahan adalah hari terberat dalam hidupku. Rian memelukku erat, menangis tanpa suara. Bu, aku janji akan jaga Rani baik-baik. Jangan lama-lama ya, Bu. Aku membungkuk memeluknya. Kamu anak hebat, Rian. Ibu bangga sama kamu. Ibu pergi demi kalian. Nanti ibu kirim uang, kamu bisa beli sepatu baru, ya? Rani yang masih kecil hanya menggenggam jariku erat. Ia belum sepenuhnya mengerti. Tapi aku yakin, hatinya bisa merasakan perpisahan ini adalah luka yang dalam. Pesawat itu membawaku jauh dari tanah kelahiran, dari anak-anakku, dari segalanya. Aku menangis sepanjang perjalanan. Tapi aku genggam tekadku kuat-kuat. Aku harus kuat, demi Rian dan Rani. Mereka harus hidup lebih baik. Mereka tidak boleh hidup seperti aku. Hari-hariku di negeri orang sangat berat. Aku bekerja di rumah besar milik keluarga Arab kaya raya. Setiap hari aku bangun pukul 4 pagi, menyapu, mengepel, mencuci, memasak, merawat anak majikan, hingga larut malam. Kadang aku hanya tidur 4 jam. Kadang aku tidak sempat makan. Kadang aku dimarahi tanpa sebab. Tapi aku tahan. Aku terus menguatkan diri dengan satu kalimat, ini semua demi anak-anakku. Setiap bulan, dari gaji yang kuterima, aku sisihkan sebagian besar untuk kukirim ke rekening atas nama ayahku. Aku percaya mereka akan menggunakannya untuk kebutuhan anak-anakku. Aku minta mereka belikan susu untuk Rani, bayarkan SPP Rian, dan tabungkan sisanya. Aku juga rutin menelepon seminggu sekali. Namun dari balik sambungan telepon, suara anak-anakku terdengar makin jauh dan dingin. Rani sering tidak mau bicara. Rian sering berkata singkat, iya, Bu, bye. Aku pikir mereka hanya canggung. Aku mencoba menghibur diri. Mereka pasti sedang malu bicara di depan nenek kakeknya, begitu aku menenangkan hatiku.
Waktu berlalu. 5 tahun pun berjalan. Aku tidak pernah lupa 1 bulan pun untuk mengirim uang. Bahkan aku sering mengirim lebih saat Lebaran dan tahun ajaran baru. Aku juga menelpon lebih sering. Tapi entah kenapa, seringkali mereka tidak mengangkat atau alasan sedang keluar. Ibuku berkata, kami sibuk, mereka juga. Aku percaya. Aku bahkan sempat mengirim uang untuk membeli sebidang tanah kecil dan minta agar dituliskan atas nama Rian dan Rani. Ayahku bilang sudah dibelikan dan disimpan aman. Aku lega. Kupikir, sebentar lagi aku bisa pulang. Aku bisa mulai hidup baru bersama anak-anakku. Aku bisa menebus semua waktu yang hilang. Namun, aku tidak tahu, ternyata semua yang aku percayakan sedang dihancurkan perlahan-lahan. 5 tahun berlalu. Hari yang aku nanti-nantikan akhirnya datang. Aku kembali ke tanah air, membawa koper besar berisi oleh-oleh, pakaian bagus, dan sejuta harapan. Di dalam dadaku ada rindu yang membuncah. Rindu akan pelukan hangat Rian dan Rani. Rindu mendengar mereka memanggilku, Ibu, sambil tersenyum ceria. Aku membayangkan mereka tumbuh sehat, berseragam sekolah, tersenyum bahagia menyambutku di bandara. Namun, setibanya aku di rumah orang tuaku, hatiku langsung terguncang. Bukan sambutan yang kuterima, melainkan pandangan dingin dari ibuku. Tak ada pelukan, tak ada senyum. Hanya wajah lelah dan kesal. Kamu pulang? Kenapa nggak kasih kabar dulu? Katanya sambil mengerutkan dahi. Aku bingung. Bukannya aku sudah bilang 2 minggu lalu lewat telepon? Aku sudah minta jemput, Bu. Iya, tapi kami sibuk. Lagian kamu bisa naik ojek, kan? Aku menahan perih di dada. Aku bawa koper masuk ke dalam rumah. Tapi yang membuatku terpaku adalah pemandangan yang kulihat berikutnya. 2 anak kecil kurus duduk di pojok dapur yang kotor. Baju mereka lusuh, rambut acak-acakan. Saat mereka menoleh ke arahku, aku tahu, itu Rian dan Rani. Hatiku remuk seketika. Rian? Rani? Astaga, aku berlari memeluk mereka, namun mereka tampak canggung. Rani hanya diam, matanya kosong. Rian menggigit bibirnya, seperti menahan tangis. Kenapa kalian seperti ini? Tanyaku panik. Mana baju baru kalian? Mana sepatu sekolah kalian? Mereka diam. Rian akhirnya menjawab lirih. Ibu, kami nggak sekolah lagi. Nenek bilang nggak ada uang. Kami disuruh bantu di pasar. Kadang Rani ikut minta-minta di jalan. Aku membeku. Ah? Aku menatap ibuku, nadaku mulai naik. Bu, aku kirim uang tiap bulan. Aku kerja siang malam buat mereka. Kemana semua uang itu? Ibuku melipat tangan di dada. Uang itu kami pakai. Kamu kira kami nggak butuh makan? Rumah ini butuh perbaikan. Adikmu juga butuh modal usaha. Kalian gunakan uang anak-anakku untuk foya-foya. Aku berteriak, tak peduli pada tetangga. Kamu tuh egois. Pergi enak-enakan ke luar negeri, tinggal kami yang ngurusin 2 anak itu. Kamu kira gampang, hah? Balas ibuku tajam. Aku hampir tak percaya. Rumah yang kutitipi harapan, keluarga yang kupercaya menjaga anakku, justru menghancurkan mereka. Aku mendatangi kamar belakang. Tempat tidur mereka hanya selembar tikar. Tidak ada mainan, tidak ada buku. Hanya baju lusuh menumpuk di sudut. Ternyata selama 5 tahun aku bekerja keras, anak-anakku hidup dalam penderitaan, kelaparan, bahkan diabaikan. Mereka ditelantarkan. Lebih menyakitkan lagi, aku mendengar bahwa Rani pernah sakit parah dan hanya diberi jamu seadanya. Rian sering kelaparan hingga harus mengais sisa makanan pasar. Hatiku hancur berkeping-keping. Kenapa kalian nggak bilang ke ibu lewat telepon? Tanyaku dengan suara gemetar. Rian menangis. Kami sering nggak boleh bicara, Bu. Nenek bilang kamu sibuk. Kalau kami rewel, kami dimarahi. Aku memeluk mereka berdua. Air mataku tumpah tak terbendung. Maafkan ibu, maafkan ibu. Aku merasa seperti ibu terburuk di dunia. Aku meninggalkan mereka dengan harapan mereka akan hidup lebih baik. Tapi justru mereka lebih menderita dari sebelumnya. Dan orang-orang yang paling aku percaya, ternyata mengkhianatiku. Beberapa hari aku tinggal di rumah itu hanya untuk melihat sendiri betapa buruknya perlakuan keluarga padaku dan anak-anak.
Ibu dan ayah hanya bersikap seolah mereka telah berjasa, padahal yang kulihat hanyalah keserakahan dan ketidakpedulian. Adikku malah sering pamer barang-barang mahal, motor baru, dan handphone canggih. Semua itu dari uangku, dari keringatku. Aku tahu, aku tak bisa tinggal di sana lagi. Aku akhirnya membawa anak-anakku pergi dari rumah itu. Kami menumpang di rumah seorang teman lama yang dengan tulus menolong. Dari situ, aku mulai menyusun kembali hidup kami yang hancur. Tapi bekas luka di hati anak-anakku tidak mudah hilang. Malam itu, saat kami bertiga tidur beralaskan tikar di rumah teman, aku menangis dalam hati. Tapi ada satu hal yang mulai tumbuh di benakku, aku tidak akan diam. Aku akan menuntut hak anak-anakku. Aku akan membalas semua yang telah mereka perbuat. Bukan dengan dendam, tapi dengan kebangkitan. Malam pertama kami di rumah Bu Yuni adalah malam pertama sejak aku pulang ke Indonesia yang bisa kulalui tanpa teriakan dan tudingan. Meski hanya tidur beralaskan karpet tipis di ruang tamunya, tapi hangat. Bukan karena tempatnya nyaman, melainkan karena untuk pertama kalinya aku merasa ada orang yang tulus menerimaku tanpa pamrih. Bu Yuni adalah teman kerjaku dulu sebelum aku berangkat ke luar negeri. Dia single parent juga, sama sepertiku. Hidupnya sederhana, tapi dia punya hati yang luar biasa. Aku lihat postinganmu di Facebook tentang kepulanganmu. Pas kamu gak balas chat, aku mulai curiga. Makanya aku datang ke rumah ibumu kemarin. Tapi pas aku lihat anak-anakmu, ya Allah, aku gak tahan, katanya sambil mengelus rambut Rani yang sedang tertidur di pangkuanku. Aku mengangguk sambil menahan air mata. Aku masih belum bisa menerima kenyataan bahwa anak-anakku harus menderita selama 5 tahun karena pengkhianatan keluargaku sendiri. Terima kasih, Yun. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi, ucapku lirih. Bu Yuni hanya tersenyum. Jangan pikirin itu. Sekarang yang penting kalian bertiga aman dan sehat. Soal masa depan, kita pikirkan pelan-pelan. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal. Aku keluar rumah dan duduk di teras sambil memikirkan apa langkah yang harus kuambil. Tabunganku hanya tersisa sedikit karena sebagian besar kubawa dalam bentuk barang oleh-oleh. Sisanya kutransfer setiap bulan untuk anak-anakku yang ternyata dihabiskan oleh keluargaku. Aku tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya kendaraan. Namun aku punya sesuatu yang jauh lebih besar, semangat untuk bangkit dan tekad untuk membahagiakan anak-anakku sendiri. Hari-hari berikutnya kuisi dengan mencari pekerjaan. Apa saja. Aku tak malu menawarkan jasa cuci baju, bersih-bersih rumah, bahkan menjadi pembantu harian. Aku tahu, dengan ijazah SMA dan status sebagai mantan TKW, tak banyak perusahaan yang mau menerimaku dengan mudah. Tapi aku percaya, kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Bu Yuni juga banyak membantuku. Dia mengajarkan cara berjualan online. Awalnya aku menjual barang-barang miliknya yang sudah tak terpakai, baju, tas, sepatu, lewat Facebook dan WhatsApp. Dari sana, aku mulai belajar bagaimana membangun kepercayaan pembeli. Rian dan Rani pun mulai tersenyum kembali. Meski belum bisa kembali sekolah karena keterbatasan biaya, tapi mereka senang bisa hidup denganku. Aku ajarkan mereka membaca, berhitung, dan sedikit pelajaran dasar lainnya. Setiap malam kami belajar bersama, sambil membangun kembali kehangatan yang dulu sempat hilang. Suatu hari, aku ditawari untuk menjadi cleaning service di sebuah klinik kecil dekat pasar. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk kami bertiga makan sehari-hari dan menabung sedikit demi sedikit. Aku menerimanya tanpa pikir panjang. Sementara itu, dagangan onlineku mulai berkembang. Aku mulai menjalin kerjasama dengan pedagang pakaian di pasar, mengambil foto barang-barangnya, dan menjualnya lewat akun media sosialku. Setiap transaksi memberiku komisi kecil. Tapi lambat laun, namaku mulai dikenal sebagai penjual yang jujur dan cepat respon. Sampai suatu sore, aku menerima pesan dari seorang pelanggan. "Mbak, jualan bak bagus banget. Mau nggak jadi reseller tetap buat brand aku?" Pesan itu datang dari seorang pemilik butik yang cukup terkenal di kotaku. Awalnya aku ragu, tapi dia menelponku langsung, menyatakan kekagumannya pada caraku menawarkan produk, gaya komunikasiku yang ramah, dan kejujuranku dalam setiap transaksi. Dia menawarkan kerjasama,
Aku bisa menjual koleksi pakaian butik miliknya secara online dengan sistem bagi hasil yang adil. Tanpa pikir panjang, aku terima tawaran itu. Dalam waktu 3 bulan, penghasilan kami mulai meningkat. Aku bisa menyewa rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar, 1 untukku, 1 untuk Rian dan Rani. Tak mewah, tapi jauh lebih layak daripada tempat sebelumnya. Perlahan, anak-anakku mulai kembali tersenyum cerah. Rani mulai bisa tertawa lagi, dan Rian lebih aktif membantu, bahkan membantuku mengemas pesanan. Mereka selalu bilang, "Ibu hebat, ibu pekerja keras. Kami bangga sama ibu." Ucapan itu seperti bahan bakar semangatku. Aku masih ingat bagaimana rasa perih saat melihat Rian dan Rani pertama kali setelah pulang. Tapi sekarang, melihat mereka tidur nyenyak di kamar dengan kasur tipis dan selimut bersih, aku merasa dunia ini lebih indah dari apapun. Tapi meski hidup kami mulai membaik, aku belum bisa melupakan pengkhianatan keluargaku. Suatu hari, aku tanpa sengaja bertemu adikku di pasar. Dia mengenakan tas branded dan naik motor metik baru. Saat melihatku, dia tersenyum sinis. "Kamu masih jualan online-nya? Kasihan," katanya sambil tertawa kecil. Aku hanya tersenyum. "Iya, alhamdulillah, bisa buat makan anak-anak." Dia mendengus. "Dulu kamu kerja keras kirim duit tiap bulan, sekarang malah nyesel, ya? Tapi ya udah, jalan hidupmu kan itu." Aku tidak membalas. Dulu aku akan marah. Tapi sekarang aku hanya merasa kasihan padanya. Karena aku tahu, keberkahan tidak datang dari menipu dan mengambil hak orang lain. Aku yang bekerja keras dari nol justru lebih tenang dan bahagia. Tak lama setelah itu, aku dapat kabar bahwa adikku terlilit utang karena usahanya gagal. Orang tuaku pun mulai merasakan tekanan ekonomi karena sudah tak ada aliran dana dariku. Aku tidak tertawa atau membalas dendam. Aku hanya menegakkan kepala dan melanjutkan hidupku. Aku telah memilih untuk bangkit dengan cara yang benar. Dan itu jauh lebih membanggakan. Puncak kebahagiaanku di bagian ini bukan ketika aku mulai punya banyak pelanggan, bukan ketika aku mendapat keuntungan besar, tapi saat aku bisa mendaftarkan Rian dan Rani kembali ke sekolah. Hari itu aku temani mereka beli seragam, tas, dan sepatu baru. Wajah mereka berseri-seri. Rani memelukku dan berbisik, "Ibu, aku senang sekali. Aku bisa sekolah lagi." Aku menangis pelan. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Karena semua perjuangan ini akhirnya membuahkan hasil. Aku sadar, perjalanan kami masih panjang. Tapi satu hal pasti, aku, Rian, dan Rani tak akan pernah menyerah lagi. Hari-hari kami kini dipenuhi cahaya. Bukan karena kami sudah hidup mewah, tetapi karena kebahagiaan sederhana yang selama ini kami cari, akhirnya kami temukan kembali. Rumah kontrakan kecil yang kami tempati terasa seperti istana. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan untuk Rian dan Rani, lalu mengantar mereka ke sekolah dengan sepeda tua pinjaman Bu Yuni. Senyum dan tawa mereka saat pulang sekolah adalah hadiah terindah setiap harinya. Aku mulai merasakan kembali rasa sebagai seorang ibu seutuhnya. Tidak ada lagi jeritan dalam hati saat melihat anakku kelaparan, tidak ada lagi rasa bersalah yang menghantui tidur malamku. Kini, aku punya waktu, tenaga, dan kasih sayang yang utuh untuk mereka. Bisnis onlineku pun semakin berkembang. Dari hanya sekadar jualan pakaian bekas, kini aku dipercaya beberapa butik untuk menjual produk-produk mereka. Bahkan, aku mulai belajar membuat konten promosi sendiri di media sosial. Aku mengembangkan toko online sederhana lewat WhatsApp dan Facebook yang kini punya pelanggan tetap dari berbagai daerah. Namun, masa lalu tetaplah masa lalu. Luka itu tidak serta-merta hilang. Ada saat-saat ketika kenangan pahit itu muncul kembali, terutama saat aku duduk sendiri, atau ketika melihat anak-anakku tidur sambil memeluk erat tubuhku. Aku sering teringat wajah mereka yang kotor dan kurus saat pertama kali aku temui lagi. Rasa sakit itu tak pernah benar-benar hilang, tapi kini, rasa sakit itu telah menjadi bahan bakar untuk terus maju. Suatu sore saat aku sedang mengepak barang pesanan, Rani menghampiriku. "Ibu, aku boleh tanya sesuatu?" "Tentu, sayang. Apa yang mau kamu tanya?" "Apa ibu sedih waktu jauh dari kami dulu?" Pertanyaan itu membuat tanganku terhenti.
Aku menatap wajah polosnya, dan air mata tak terasa mulai mengalir. Ibu bukan cuma sedih, Rani. Ibu hampir mati rasa karena rindu. Ibu kerja keras siang dan malam, berharap kalian bisa makan enak, pakai baju bersih, tidur nyenyak. Tapi ibu nggak tahu, ternyata kalian malah disakiti oleh orang yang ibu percaya, ucapku sambil mengusap pipinya lembut. Rani memelukku erat. Tapi sekarang kami sudah sama ibu lagi. Kami bahagia, Bu. Kami sayang sekali sama ibu. Rian yang sejak tadi mendengarkan dari ruang sebelah ikut datang dan duduk di pangkuanku. Aku juga, Bu. Aku janji akan jadi anak yang pintar dan gak bikin ibu sedih lagi. Malam itu, kami bertiga berpelukan sambil menangis. Tapi tangis itu bukan lagi tangis luka, melainkan tangis pemulihan. Tangis penerimaan. Tangis dari luka masa lalu yang perlahan-lahan berubah menjadi kekuatan masa depan. Di tengah kebangkitan ini, aku mulai punya impian baru. Aku ingin membangun usaha sendiri, bukan hanya jadi reseller atau karyawan. Aku ingin membuka toko online milikku sendiri, dengan nama dan produk sendiri. Impian itu muncul saat aku menyadari bahwa banyak sekali ibu-ibu seperti aku yang ingin bangkit, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Maka aku mulai belajar. Setiap malam setelah anak-anak tidur, aku menyisihkan waktu 1 jam untuk membaca e-book tentang bisnis, nonton video edukasi di YouTube tentang digital marketing, dan mencari tahu cara mengelola usaha kecil. Aku bahkan mulai mencatat semua pengeluaran dan pemasukan harian, hal yang dulu tak pernah kupikirkan saat masih jadi TKW. Bu Yuni melihat kegigihanku dan menawarkan kerjasama. Bagaimana kalau kita buka toko kecil di rumahku? Kita bisa mulai dari barang-barang yang kamu jual online. Aku bantu jaga kalau kamu sibuk antar anak-anak. Aku sangat tersentuh dengan tawaran itu. Akhirnya, kami membuka toko sederhana di garasi rumah Bu Yuni. Kami beri nama Toko Bangkit, karena toko itu adalah simbol kebangkitan kami dari keterpurukan. Toko Bangkit mulai punya pelanggan tetap, terutama ibu-ibu tetangga yang awalnya hanya datang karena penasaran. Mereka suka karena kami menjual pakaian dan perlengkapan rumah tangga dengan harga terjangkau dan pelayanannya ramah. Aku juga mulai mengajarkan ibu-ibu sekitar tentang cara berjualan online. Banyak dari mereka adalah istri tukang, buruh pabrik, atau bahkan yang sudah lama menganggur. Aku ajarkan dasar-dasar memotret produk, menulis deskripsi menarik, dan cara menghadapi pelanggan. Aku merasa bangga bisa berbagi, karena aku tahu rasanya berdiri dari nol, sendirian dan bingung. Aku ingin perempuan seperti aku tidak merasa sendirian lagi. Suatu hari, aku menerima undangan dari komunitas mantan TKW yang dulu membantuku berangkat ke luar negeri. Mereka ingin aku jadi pembicara di acara pelatihan usaha untuk TKW yang baru pulang. Awalnya aku menolak karena merasa belum pantas. Tapi mereka meyakinkanku. Kisah kamu nyata, Mbak. Kamu bukan hanya bangkit, tapi juga mengangkat orang lain. Itu lebih berharga daripada teori. Aku pun memberanikan diri datang. Di hadapan puluhan perempuan yang sebagian besar masih mengenakan baju seragam kerja dari negara tempat mereka bekerja, aku menceritakan kisahku. Tentang perjuangan jadi TKW, pengkhianatan keluarga, dan bagaimana aku membangun kembali hidupku bersama kedua anakku. Banyak dari mereka menangis. Setelah acara selesai, beberapa dari mereka datang memelukku. Mbak, terima kasih. Saya pikir hidup saya sudah hancur. Tapi ternyata saya masih bisa bangkit. Hari itu aku pulang dengan hati yang penuh. Aku tidak pernah menyangka, luka yang dulu membuatku hampir menyerah kini menjadi alasan orang lain bangkit. Hingga akhirnya, pada suatu pagi, aku mendapat pesan dari kepala sekolah Rian dan Rani. Ibu, kami ingin mengundang Ibu menjadi salah satu orang tua inspiratif dalam acara Hari Pendidikan Nasional minggu depan. Kami sangat tersentuh dengan perubahan Rian dan Rani, dan ingin tahu lebih banyak tentang perjuangan Ibu. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Dulu aku hanya seorang ibu rumah tangga yang dianggap beban. Lalu jadi TKW yang dipandang sebelah mata. Kini, aku diundang sebagai tamu inspiratif. Semua karena aku tidak menyerah. Ketika hari acara tiba, aku berdiri di depan para guru, murid, dan orang tua murid lain dengan suara yang bergetar. Saya tidak pernah bermimpi akan berdiri di sini. Saya hanya seorang ibu yang ingin anak-anaknya hidup layak.
Tapi dari pengalaman saya belajar bahwa seberat apapun luka masa lalu, kita bisa mengubahnya jadi kekuatan untuk bangkit. Jangan pernah menyerah, karena kadang dari keterpurukanlah kita menemukan makna hidup sesungguhnya. Tepuk tangan menggema. Rian dan Rani menatapku dari kursinya, mata mereka berbinar bangga. Aku tahu jalan kami belum selesai. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Tapi aku juga tahu satu hal, kini aku bukan lagi perempuan yang dulu. Aku telah bangkit, dan aku tak akan pernah membiarkan anak-anakku kembali jatuh seperti dulu. Sudah hampir 2 tahun sejak aku memulai kembali hidupku bersama Rian dan Rani. Meski masih tinggal di rumah kontrakan sederhana, hidup kami jauh lebih bermakna. Toko kecil yang kubuka bersama Bu Yuni semakin ramai, dan banyak ibu-ibu yang dulunya tidak punya penghasilan, kini ikut berjualan secara online berkat pelatihan kecil-kecilan yang kuadakan setiap akhir pekan. Anak-anakku pun tumbuh sehat dan penuh semangat. Rani kini duduk di kelas 4 SD dan bercita-cita menjadi dokter. Rian, yang dulu sangat pendiam karena trauma, kini mulai aktif dan bercita-cita menjadi guru. Mereka sering membuatku tersenyum sendiri saat membayangkan masa depan yang lebih cerah bagi kami bertiga. Namun, sebagaimana hidup tak pernah benar-benar tenang, luka lama ternyata belum sepenuhnya sembuh. Suatu hari, saat aku baru selesai membereskan stok barang dagangan, seseorang mengetuk pintu kontrakan kami. Assalamualaikum. Suaranya berat, sedikit asing namun terasa familiar. Aku membuka pintu dan tertegun. Pak Arman? Dia adalah tetangga lama di kampung yang rumahnya hanya 2 rumah dari rumah orang tuaku. Wajahnya yang dulu kurus dan keras kini tampak lebih tirus, dan ada semburat kelelahan di matanya. Boleh saya bicara sebentar, Nur? Aku mengangguk ragu. Kapan terakhir kali aku melihat dia? Mungkin 6 tahun lalu, sebelum aku berangkat menjadi TKW. Kenapa dia tiba-tiba mencariku? Kami duduk di kursi rotan tua. Anak-anak sedang belajar di kamar, jadi aku bicara dengan pelan. Ada apa, Pak? Ia menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang. Maaf kalau kedatangan saya mengejutkan. Tapi saya merasa ini sudah waktunya. Ada sesuatu yang harus kamu tahu soal orang tuamu dan uang kirimanmu selama ini. Jantungku berdetak lebih cepat. Saya dulu bekerja membantu kakakmu, Rina. Kami sama-sama mengurus warung dan kadang-kadang bantu urusan keluarga kalian. Saya tahu soal uang yang kamu kirim dari luar negeri. Aku menatapnya tanpa berkedip. Uang itu, sebagian besar dipakai oleh Rina dan suaminya untuk bisnis yang mereka jalankan. Mobil yang mereka punya sekarang, rumah baru mereka, itu semua hasil dari uangmu. Sementara kedua anakmu, dibiarkan. Mereka dititip ke tetangga, atau malah kadang tidur di masjid. Orang tuamu tahu, tapi mereka diam karena merasa malu dan tak sanggup menentang Rina. Air mataku jatuh satu-satu. Kenapa Bapak baru cerita sekarang? Dulu saya takut, Nur. Keluargamu cukup disegani. Tapi setelah saya lihat kamu berjuang sendiri di sini, dan mendengar dari beberapa tetangga tentang bagaimana kamu merawat anak-anakmu, saya sadar kamu berhak tahu kebenarannya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Rasa marah, sedih, dan kecewa bercampur menjadi satu. Malam itu aku menangis sendirian. Di saat anak-anak tertidur, aku merenung panjang. Semua hal yang dulu membuatku bingung mulai masuk akal sekarang. Mengapa tak pernah ada kabar baik soal anak-anakku meski aku mengirim uang rutin, mengapa fotonya tak pernah dikirim, dan mengapa setelah aku pulang, mereka tampak seperti tak mengenal kasih sayang. Keesokan harinya aku pergi ke tempat Bu Yuni, meminta izin untuk beberapa hari tidak menjaga toko. Aku harus ke kampung, Bu. Ada yang harus kuselesaikan. Bu Yuni memelukku dan berkata pelan, hati-hati ya, Nur. Jangan biarkan kemarahan mengalahkanmu. Tapi kamu memang berhak mendapatkan keadilan. Aku tiba di kampung dengan hati berdebar. Sudah lama aku tidak menginjakkan kaki di halaman rumah orang tuaku. Rumah itu tampak jauh lebih besar dari sebelumnya, dengan cat baru dan teras yang diperluas. Mobil terparkir di garasi. Aku mengetuk pintu. Ibuku yang membukanya. Wajahnya terkejut, lalu sedikit panik. Nur, kok kamu kesini? Aku tersenyum kecil, hambar. Boleh aku masuk, Bu? Aku cuma ingin bicara sebentar.
Dengan ragu, ia mengangguk. Ayah duduk di ruang tamu, bersama Rina yang juga kaget melihatku. Wah, ternyata ada tamu tak diundang, ucap Rina sambil menyilangkan tangan. Aku menatapnya tajam. Aku kesini bukan mau ribut. Aku cuma mau tahu, kenapa kalian tega? Ayah berdehem. Apa maksudmu, Nur? Aku menatap satu persatu. Kenapa kalian ambil uang yang kukirimkan untuk anak-anakku? Kenapa kalian pakai untuk hidup enak, sementara Rian dan Rani terlantar? Ibuku mulai menangis pelan. Ayah menunduk. Tapi Rina malah tersenyum sinis. Kamu harusnya berterima kasih, Nur. Kalau bukan karena aku, uangmu bisa saja habis tak jelas. Aku pakai uang itu untuk buka bisnis. Sekarang keluarga kita jadi lebih terpandang. Tapi dua anak kecil yang jadi tanggung jawabku, kalian telantarkan. Suaraku meninggi. Rina berdiri. Jangan salahkan kami. Kamu yang memutuskan pergi jadi TKW. Siapa suruh percaya begitu saja? Lagi pula, anak-anakmu masih hidup, kan? Aku gemetar. Amarahku nyaris meledak, tapi aku menarik napas panjang. Aku tidak akan bertindak bodoh. Aku akan bawa semua bukti dan melaporkan ini, jika perlu, ucapku tenang. Rina tertawa mengejek. Silakan. Tapi siapa yang akan percaya? Kami keluarga terhormat di kampung ini. Aku berdiri dan menatap ibuku. Aku datang bukan untuk menghancurkan. Tapi jika kalian tak mau minta maaf, aku akan cari keadilan dengan caraku. Lalu aku pergi, meninggalkan rumah itu dengan air mata bercampur tekad yang bulat. Setelah kembali ke kota, aku menceritakan semuanya kepada Bu Yuni. Ia menyarankan agar aku menemui seorang pengacara yang sering memberi bantuan hukum gratis untuk kasus keluarga. Bersama bukti transfer dan pesan-pesan lama, aku mulai mengumpulkan bukti bahwa selama 5 tahun uangku disalahgunakan. Tidak mudah, tapi aku yakin. Aku ingin anak-anakku tahu bahwa ibunya tidak akan diam saat mereka disakiti. Aku ingin mereka tahu bahwa keadilan tetap harus ditegakkan, meski yang bersalah adalah keluarga sendiri. Dalam proses ini, banyak orang yang mendukungku. Para tetangga di kampung mulai bergosip tentang keluarga kami, dan simpati mulai berdatangan padaku. Bahkan, seorang jurnalis lokal yang tertarik dengan kisahku menghubungi dan ingin menulis artikelnya. Kisah Ibu Nur bisa menjadi inspirasi banyak orang. Kami ingin membantu menyuarakan suara ibu-ibu yang pernah tertindas, ucap jurnalis itu saat wawancara. Aku tak pernah menyangka kisahku akan sejauh ini. Dulu aku hanya seorang perempuan desa yang ingin mencari nafkah untuk 2 anaknya. Tapi hidup menempaku jadi lebih kuat, dan kini aku berdiri sebagai ibu, perempuan, dan manusia yang tak lagi takut menyuarakan kebenaran. Hingga pada suatu hari, saat aku sedang membereskan barang di toko, Rani menarik tanganku. Ibu, aku lihat nama ibu di majalah sekolah. Ada foto ibu juga. Aku menatap kertas yang dibawanya. Di sana ada artikel berjudul, Dari TKW hingga Pengusaha Mandiri, Perjuangan Seorang Ibu Melawan Ketidakadilan. Foto wajahku terpampang di sana, bersama kutipan yang membuat mataku basah. Aku tidak menyesal jadi TKW. Aku hanya menyesal mempercayai orang yang salah. Tapi kini aku bangkit, dan aku tidak akan pernah biarkan anak-anakku menderita lagi. Aku memeluk Rani dan Rian, yang ikut membaca di belakang. Hari itu aku sadar, kisahku belum berakhir. Tapi luka masa lalu tak lagi menjadi beban. Ia telah berubah menjadi pijakan. Pijakan untuk terus maju, demi anak-anakku, dan demi semua perempuan yang sedang berjuang seperti aku dulu. Setelah perjuangan panjang dan melelahkan, aku akhirnya berdiri di depan pintu kesuksesan yang dulu terasa sangat jauh. Apa yang dulu hanya mimpi, kehidupan layak untuk anak-anakku, pengakuan atas jerih payahku, dan keadilan atas perlakuan tidak adil dari keluargaku, kini mulai menjadi kenyataan. Namun, perjalanan ini tidak pernah mudah. Aku masih ingat malam-malam panjang saat aku harus memutar otak untuk menambah modal toko kecilku. Aku masih teringat tatapan kosong Rian dan Rani saat aku harus pergi bekerja lagi dan meninggalkan mereka tidur sendirian. Semua itu terbayar saat aku menyaksikan mereka tersenyum, belajar dengan tekun, dan bermimpi besar. Menguatkan langkah dengan dukungan banyak orang.
Setelah berita tentang perjuanganku tersebar lewat artikel di majalah lokal, hidupku berubah drastis. Banyak orang datang menawarkan bantuan, mulai dari pelanggan yang setia membeli daganganku, hingga para aktivis perempuan yang memberikan pelatihan kewirausahaan dan motivasi. Bu Yuni, yang setia mendampingiku dari awal, semakin bersemangat membantu. Bersama kami, beberapa ibu rumah tangga lain pun mulai membuka usaha kecil-kecilan secara online. Suasana di lingkungan sekitar berubah. Kami tidak lagi hanya bertahan, tapi mulai berkembang. Bu Nur, ibu luar biasa, kata Bu Yuni suatu hari saat kami berdiri di depan toko kecil kami yang kini mulai ramai. Aku tersenyum. Ini semua bukan tentang aku, Bu. Ini tentang anak-anak dan masa depan kami. Melihat anak-anak tumbuh dengan bahagia. Rian dan Rani kini bukan lagi anak-anak yang terlantar dan bingung. Rani mendapat nilai terbaik di sekolahnya, dan guru-gurunya mulai mengenal dan menghargai semangat belajarnya. Rian yang dulu pendiam, kini aktif di berbagai kegiatan sekolah dan bahkan dipercaya menjadi ketua OSIS. Setiap kali aku pulang, mereka menyambutku dengan pelukan hangat yang membuat segala kelelahan sirna. Aku berusaha keras agar mereka tidak merasakan kekurangan, sekaligus mengajarkan mereka arti kejujuran, kerja keras, dan percaya diri. Aku ingin jadi dokter seperti yang ibu bilang, kata Rani suatu hari sambil menatapku penuh harap. Aku juga mau jadi guru yang baik, tambah Rian. Aku menatap mereka penuh haru. Ibu bangga sama kalian, Nak. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah hukum dengan keluarga. Kasus hukum yang kubawa ke pengadilan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tekanan dari pihak keluarga, bahkan ancaman agar aku menarik laporan. Namun aku tetap teguh, karena ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang keadilan bagi anak-anakku. Dalam persidangan, kebenaran terungkap satu persatu. Bukti-bukti yang aku kumpulkan dengan susah payah membuat hakim memberi keputusan yang adil. Orang tua dan saudara yang dulu menyalahgunakan uang kiriman diwajibkan mengganti kerugian dan memberi tanggung jawab atas perawatan Rian dan Rani secara layak. Aku tidak bermaksud membalas dengan kebencian, tapi aku ingin mereka tahu bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Membangun hidup baru dengan keteguhan. Sekarang, hidup kami benar-benar berubah. Dengan modal dari hasil usaha dan dukungan para pelanggan, aku berhasil membeli rumah kecil yang layak untuk kami tinggali. Anak-anakku punya kamar sendiri, tempat belajar yang nyaman, dan lingkungan yang aman. Setiap malam aku mendoakan agar mereka tetap sehat dan bahagia. Aku bertekad untuk terus berjuang demi masa depan mereka, agar mereka tidak pernah merasakan kesepian dan terlantar seperti dulu. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal. Betapa pentingnya keberanian untuk bangkit, keteguhan untuk melawan ketidakadilan, dan kekuatan kasih sayang seorang ibu. Aku ingin menyampaikan pesan kepada semua perempuan di luar sana yang sedang berjuang. Jangan pernah menyerah. Meskipun dunia tampak kejam dan berat, ada cahaya di ujung jalan. Kalian lebih kuat dari yang kalian kira. Anak-anak kalian adalah alasan terbaik untuk terus maju. Menatap masa depan dengan harapan. Kini aku melihat ke depan dengan penuh keyakinan. Aku tahu akan ada banyak tantangan, tapi aku sudah belajar bagaimana melewatinya. Anak-anak adalah kebahagiaanku, dan mereka adalah alasan aku tetap berdiri. Aku juga berencana memperluas usaha, membuka pelatihan kewirausahaan bagi ibu-ibu lain, supaya mereka tidak lagi harus pergi jauh seperti aku dulu. Aku ingin membantu mereka agar bisa hidup mandiri dan menghargai jerih payah mereka sendiri. Cerita hidupku adalah kisah tentang luka, perjuangan, dan kemenangan. Dari seorang perempuan desa yang pergi jauh menjadi TKW, hingga kini menjadi ibu yang mandiri dan pejuang hak anak. Balas dendam terindah bukanlah kemarahan, kehancuran atau kebencian kepada orang-orang yang jahat dengan hidup kita dan anak-anak kita, tapi balas dendam adalah kesuksesan dan kebahagiaan yang kita raih dengan semangat berjuang untuk kehidupan yang lebih indah dengan tangan sendiri untuk menggapainya. Aku bangga bisa melewati semua ini, dan aku yakin cerita ini bisa menginspirasi banyak orang untuk tidak mudah menyerah. Aku bersyukur karena dari penderitaan yang terdalam, aku mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Aku bersyukur Tuhan memberikan akhir yang indah untuk hidupku dan anak-anakku. Dan aku akan terus berjalan demi masa depan anak-anakku dan semua perempuan yang sedang berjuang.
Tak pernah sekalipun ingin menoleh ke belakang melihat masa laluku yang pahit. Kutegakkan keyakinanku akan keindahan yang datang untuk orang yang sabar, tegar ikhlas dan ada di jalan yang benar.